Hari ini gue menceritakan bagaimana gue menjual satu produk ini yang gue baru banget push gitu ya di tahun 2026 ini dengan metode Meta Ads gue menjual satu produk ini sebanyak 1.000 piece. Jadi bisa gue bilang cara yang gue lakukan ini works karena gue juga baru membuat produk ini dan nge-pushnya, marketingnya secara maksimal di tahun 2026. Oke? Jadi gimana caranya gue akan ngasih tahu ke lu gitu ya dari 0 sampai 1.000 penjualan itu seperti apa caranya. Untuk teman-teman yang baru mau menjual produknya lewat Meta Ads juga, jadi bisa silahkan ikuti karena gue akan memberikan step by step-nya dari 0 sampai ke 1.000 penjualan. Gue akan membagi caranya menjadi 3 segmen ya teman-teman, karena ini mempunyai stage yang berbeda. Jadi bisa gue bilang ini adalah stage 1 di mana 0 ke 1 penjualan. Nah, ini punya challenge-nya sendiri gitu ya. Kemudian stage 2 itu 1 ke 100 penjualan. Ini punya stage-nya sendiri dan stage ketiga ini adalah 100 ke 1.000 penjualan. Di mana setiap stage-nya mempunyai tantangannya masing-masing dan hari ini gue akan coba menceritakannya ke teman-teman biar teman-teman juga. Oke, nah sebagai catatan, produk yang gue jual itu adalah produk kelas online gue yang harganya 199.000. Jadi teman-teman yang belum dapetin silakan check out juga ya teman-teman ya. Meta Ads Digital Selling Framework biar teman-teman belajar Meta Ads yang lebih terstruktur lagi gitu. Nah, jadi stage pertama yang akan teman-teman hadapi itu adalah 0 ke 1 penjualan. Tantangan terbesar di stage ini adalah tidak profit. Tidak profit ketika ngiklan. Jadi udah ngiklan tapi kok nggak ada, yang ada cuma check out doang. Jadi cuma mentok di check out. Bener ya teman-teman ngalamin ya, mentok di check out doang. Nah ini seperti apa? Nah, kemudian gue akan ceritakan lagi tantangan dari 1 sampai 100 penjualan. Itu sebenarnya kalau 1 sampai 100 itu nggak terlalu banyak tantangannya karena kita di sini tugasnya adalah push angle yang works dengan hard sell. Jadi ketika teman-teman udah nanti ketemu satu angle yang works, satu point of view yang works, ini tinggal di push aja dengan hard sell masih bisa. Nah, masalahnya mulai timbul di bagian sini teman-teman. 100 ke 1.000 penjualan lewat Meta Ads, tantangannya adalah ini adalah market. Contohnya ini marketnya. Nah, teman-teman yang ready to buy, yang siap membeli, ini siap beli ya. Market yang siap beli. Siap beli ini adalah orang-orang di sini. Jadi ini adalah orang-orang yang teman-teman targetin dari 1 sampai 100 penjualan karena mereka memang sudah punya masalahnya, mereka sudah punya problemnya, teman-teman kebetulan iklannya muncul, ya udah mereka siap beli. Tapi ini adalah orang-orang yang tidak siap beli. Jadi teman-teman akan menghadapi 80% orang nggak ready to buy atau nggak siap beli segitunya gitu ya teman-teman ya. Jadi tantangannya ada di sini. Oke, jadi secara overview teman-teman sudah mulai nangkep ya tantangannya di mana aja. 0 ke 1 adalah nggak profit, ketika ngiklan mentok di check out doang. 1 ke 100 adalah oke, ini udah mulai ketemu angle-nya, tinggal kita push secara hard sell. Gini kita masih bisa mainin yang namanya diskon, yang namanya promo, value stacking. Ini masih bisa nih di sini. Gitu ya, kita tambah-tambahin value ini masih bisa di sini. Tapi kalau dari tahap ini itu udah bukan masalah hard sell, masalah diskon promo lagi. Ini benar-benar kita di sini harus bermain secara psikologi, bermain lebih pintar lagi gitu ya untuk bisa profit sampai ke 1.000 penjualan seperti yang gue tunjukin ke teman-teman. Oke, kita mulai dari stage 1 aja deh ya untuk orang-orang yang 0 ke 1 penjualan itu seperti apa. Gue ingat ketika 0 ke 1 penjualan ini adalah momen yang cukup deg-degan, di mana kan kita nggak tahu ya kita ngiklan beneran balik apa enggak gitu ya. Beneran bakal works atau enggak offeringnya kita. Jadi yang gue siapin waktu itu adalah copywriting, landing page, sama konten iklan yang sangat-sangat to the point. Jadi ini adalah produk gue, ini adalah market. Waktu itu gue bilangnya untuk para advertiser, gue cuma tahu untuk para advertiser karena jadi step 1 nih teman-teman biasanya ada produk, ada orang yang sudah punya masalah. Nah, atau dalam funnel
untuk step 1 gitu ya, kita biasa mainnya nggak di level sini gitu ya, kita nggak di level ini, kita nggak di level ini, tapi kita orang-orang yang sudah problem aware dan sudah solution aware. Jadi problem dan solution aware. Jadi orang-orang yang sudah tahu meta ads dan mereka juga selain sudah tahu meta ads, mereka juga sudah tahu ada kelas-kelas meta ads. Jadi gimana caranya kita bisa lebih better daripada kompetitor serupa. Jadi yang gue mainin adalah copywriting landing page dan konten iklan yang menunjukkan kita punya, saya punya better ya, lebih baik. Dari segi apa? Dari seginya cuma ada 3 teman-teman. Bisa memberikan output lebih banyak, lebih baik, bisa memberikan effort yang lebih sedikit, jadi secara lebih low effort, atau lebih fast, lebih cepat gitu ya. Outputnya, effortnya atau faster. Jadi teman-teman tinggal pilih. Waktu itu gue mengambil angle lebih faster gitu ya. Gue ngambil angle 3 hari doang udah pasti bisa profit. Gitu ya. 3 hari lu bisa langsung profit karena itu yang gue lakukan kan 3 hari dan sekarang banyak yang habis pakai langsung bisa profit. Jadi gue menggunakan these terms gitu loh. 3 hari lu bisa profit kalau pakai metode gue untuk orang-orang yang sudah problem dan solution aware ini. Jadi itu yang gue lakukan dan untungnya besokannya gue ingat banget ada 3 pembelian di hari pertama gue ya dengan menerapkan landing page dan konten iklan. Nah, seperti apa copywritingnya, seperti apa strukturnya, sudah gua petakan gitu ya, sudah gua rapin dalam Meta Digital Selling Framework ya teman-teman tinggal ambil aja, teman-teman tinggal ikutin aja. Cuman the strategi adalah seperti ini gitu ya. Untuk 01 penjualan, landing page, konten iklan, teman-teman harus pilih satu daripada ini gitu ya. Teman-teman lebih low effort kah, lebih cepat kah, atau lebih banyak outputnya. Jadi pilih dan jualnya langsung ke orang-orang yang problem solution aware karena kita pengen dapat cashnya dulu. Kita nggak mau yang kayak pixelnya panas dulu atau campaign-nya panas nggak ada teman-teman. Kita pengen besok ada penjualan gitu kan ya. That's why untuk masalah struktur iklan gitu ya, strukturnya gitu ya. Biasanya di hari pertama gue menggunakan 2 CBO. Jadi ini CBO 1, ini CBO 2 yang setiap CBO itu punya karena gue cuma punya satu audience gitu ya. Yang satu CBO ini gue mention audience yang satu advertiser, satu lagi ini gue broad aja lah. Jadi di sini gue menyebutkan untuk lu advertiser udah pernah ngiklan, broad, nggak nyebutin apa-apa. Advertiser gue sebutin namanya gitu ya. Dan ini problemsnya ya. Jadi gue petain problemsnya, problem 1, problems 2, problems 3. Nah, ini yang gue lakukan gitu ya untuk beriklan pada waktu itu. Jadi gue bikin 2 CBO dengan budget masing-masing around 100k 100k waktu itu. Dan untungnya ada pembelian di hari pertama langsung. Jadi kalau udah ada satu penjualan, teman-teman biasanya langsung lihat nih mana angle yang lebih menghasilkan penjualan. Jadi let's say di sini ada 2, di sini ada 0, 0 gitu ya. Terus di sini ada 1, di sini 0, di sini ada 2. Nah, teman-teman fokus sama yang ada angle-angle yang ada gitu ya. Atau problem-problem yang ada pembelian, teman-teman coba lihat, perhatiin. Karena next-nya kita akan masuk ke 1 ke 100 penjualan. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke 1 ke 100 penjualan. Ketika teman-teman sudah ketemu winning problems, ketemu winning angle di sini di fase ini, teman-teman itu langsung bikin variasi konten iklan ya. Dari apa? Dari yang sudah winning ini. Dari ini. Langsung dibuat konten iklannya. Sehari itu gue langsung buat sekitar 5 konten iklan. Melakukan iterasi. Terus gue 3 konten iklan eksperimen. Jadi 5 konten iklan. Jadi setiap hari gue tuh buat 8 konten iklan. 5 konten nih iterasi. Jadi konten winning problem. Contohnya problem yang ketemu waktu itu ya. Itu adalah dari rugi. Awalnya rugi nih. Terus gue bisa jadi untung karena metode ini. Terus ada juga yang settingan emang ribet ya. Kata siapa, lu bisa langsung profit di hari ketiga gitu loh. Jadi settingan ribet. Nah, ini gue pecah-pecah nih. Gue iterasi ada visual 1, visual 2, visual 3, visual 4, dan visual 5. Ini ada gue lagi talking head ngomong langsung kayak gini. Ini ada pakai video stock dari Freepik.
Jadi bukan muka gua. Ini ada gua nunjuk dashboard, ini ada gua lagi ngajar di workshop, ini ada gua lagi kayak flip chart gitu. Jadi macam-macam nih visualnya. Copywriting-nya masih sejenis, tapi iterasi konten yang beda-beda. Oke, ada juga gue gabungin angle satu sama angle yang kedua, winning problem satu sama winning problem 2 itu digabungin. Jadi melakukan iterasi di gabung-gabungin kayak gini. Nah, sisanya gue melakukan eksperimen. Eksperimen ini terdiri dari dua. Satu, gue lihat kompetitor di industri yang sama tuh gimana sih? Ya kita lihat juga, kita semacam jiplak gitu ya, semacam kita ikutin lah angle-nya dia ya, bukan iklannya gue ambil habis itu gue iklanin di gue punya, enggak. Kita baca angle dia tentang apa sih, dia ngomongin apa. Karena kalau dia ngiklan dan diulang berkali-kali berarti winning kan, kita bisa asumsikan gitu kan ya. Lihat kompetitor, sama yang kedua adalah tes audience. Jadi tadi kan gue cuma baru dapat dua nih, si advertiser sama broad. Jadi tanpa menyebut sama ini. Nah, gue tes lagi tuh ke berbagai macam. Ke coach, terus gue tes lagi ke business owner, gue tes lagi ke klinik, gue tes lagi ke studio owner, gitu ya. Tes mana yang menghasilkan. Ini menghasilkan, oke kita gas lagi. Jadi ini gue gas lagi ke dalam sini. Nah, itu dia udah bisa ke 100 penjualan. Oke, jadi fokus lu di 100 penjualan adalah ketemu winning, lu bikin variasi konten iklannya yang banyak. Ini fokus dari 1 ke 100 penjualan. Strukturnya gimana Jordan? Strukturnya udah boleh gitu ya. Lu udah boleh pakai manual bid sesekali. Lu udah boleh pakai manual bid. Jadi tadinya lu kan 1 CBO, habis itu 3 adset, terus ini 3 konten gitu ya. 3 konten ini semuanya ya. Nah, ini udah boleh lu pakai manual bid atau lu juga boleh 1-3-1. Jadi 3 adset cuma megang satu yang paling winning. Kuncinya adalah kalau lu ketemu yang paling winning ya, misalkan ROAS lu rata-rata adalah 3 gitu ya, 3,2. Lu ketemu yang 7 nih, nah lu langsung 1-3-1. Lu gas abis itu konten. Lu fokusin di situ. Oke? Atau lu manual bid juga boleh. Nah, ini 1-100 penjualan. Nah, yang paling challenging adalah dari 100 ke 1000 penjualan. Kenapa bisa gue bilang challenging? Karena di momen ini, lu biasanya mengalami fase ini nih. Gitu ya. Ya, rada-rada decline. Rada decline. Secara apa? Secara ROAS, secara CPA lu makin nambah, cost per acquisition lu nambah atau CPR ya. Cost per result lu makin meningkat. Jadi di sini udah mulai jenuh nih. Di sini orang-orang udah mulai bahasa orang-orang apa sih? Ad fatigue lah, apalah gitu ya. Ad fatigue atau marketnya udah jenuh gitu ya. Yang sebenarnya adalah alasan doang gitu ya. Nah, itu ingat gak teman-teman? Teman-teman ingat gak nih ketika di stage ini yang lo lakukan apa? Lo di sini fokusnya dari kemarin adalah hard selling gitu ya. 1-100 penjualan fokusnya adalah hard selling. Sedangkan ketika market ini habis, ya lu berarti jualnya ke orang-orang yang nggak ready to buy. Jadi, angle lu udah mulai berubah nih. Jadi angle iklan udah mulai berubah nih dari hard sell atau kita bilang hot market ke warm. Kita mulai fokus mematahkan false belief orang-orang. Yang pertama adalah angle iklan lu udah mulai berubah. Yang kedua, market lu atau audience lu itu udah nggak bisa cuma satu. Kalau satu doang, ini udah pasti makin lama makin boncos. Lu butuh setidaknya minimal tiga winning audience. At least memberikan lu profit. Jadi kalau di gua kasusnya, kalau lu udah winning advertiser, ya lu explore. Di gua kasusnya ada coach, ada studio owner, ini juga lumayan winning. Jadi yang lu explore adalah seperti ini. Minimal 3 winning audience yang akan lu gali lagi gitu ya. Eksploitasi lagi. Yang works, alias melakukan iterasi, dan terus-terusan mencari explore. Explore apa? Angle konten yang works gitu ya. Jadi kayak gitu sistemnya. Minimal 3 winning audience. Nah, ini adalah poin nomor 2. Angle iklan lu mesti ketemu. Yang baru lagi, market atau audience lu juga mesti ketemu. Nah, dari situ lu mulai baru bisa nih. Yang tadinya declining, lu ketemu audience lagi, mulai naik lagi, agak declining lagi, ketemu audience lagi, naik lagi. Jadi kayak gitu sistemnya.
Jadi lu harus ngulik dan ketika lu mulai audiens baru, ingat yang lu ganti nggak cuman konten, tapi juga landing page-nya juga harus tetap diberesin. Proses ini adalah basically proses yang repetisi ya, yang bisa diulang-ulang, diulang-ulang gitu. Makanya gue udah sum up ke dalam Meta Ads Digital Selling Framework prosesnya. Jadi lu tinggal ikutin aja flow-nya dari awal sampai akhir. Lu tinggal mainkan aja dari segi copywriting, landing page-nya, cara struktur iklannya dan seterusnya. Jadi gue harap dengan video ini lu bisa mendapatkan pencerahan atau arahan ya, apa sih yang sebenarnya perlu lu lakukan di setiap fasenya. Dan kalau lu masih mengalami kendala juga dan pengen ketemu atau diskusi dengan gue secara langsung, gue biasanya mengadakan workshop di akhir bulan. Jadi kita bisa langsung ngobrol di situ. Dan semoga video ini bisa membantu. Kita ketemu lagi di next video ya.